Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uhti Priastuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan tingkah laku dalam kelas dan kedisiplinan dalam kelas. Peraturan tingkah laku yang dalam kelas. Peraturan tingkah laku dalam kelas hendaknya dimulai dengan peraturan-peraturan pada permulaan tahun pengajaran dengan tepat. Emer dan temannya menemukan bahwa hari-hari pertama masuk sekolah merupakan hari-hari yang kritis dalam mengembangkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh guru. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam peraturan tingkah laku dalam kelas ada 4, yaitu mengembangkan sistem pengelolaan kelas yang efektif. Everson dan Emer menyampaikan ada 3 pokok penting dalam mengembangkan sistem pengelolaan kelas yang efektif, yaitu yang pertama, perencanaan pelajaran yang akan diberikan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Yang kedua itu mengatur mata pelajaran selama beberapa minggu pertama. Terus yang ketiga yaitu mengembangkan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan dan mengatur sistem dan dalam setahun. Yang kedua yaitu rencana sebelum dimulai tahun ajaran baru. Fase membuat perencanaan mengajar kelas meliputi 3 langkah, yaitu menentukan tingkah laku siswa yang diharapkan, menerapkan harapan-harapan ke dalam prosedur dan aturan-aturan, dan yang terakhir, mengidentifikasi konsekuen-konsekuen. Yang ketiga, yaitu kegiatan pada tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru adalah sangat penting karena guru dapat merumuskan sistem aturan-aturan dan prosedur-prosedur dan siswa dapat mengembangkan harapan-harapan tentang tingkah laku mereka di kelas. Everson dan Emer menyarankan prosedur berikut untuk minggu pertama masuk kelas. Langkah yang pertama, sisihkan beberapa waktu pada hari-hari pertama atau pada pertemuan pertama di kelas untuk membicarakan tentang aturan-aturan. Yang kedua, beritahukan pada siswa-siswa tentang tata cara dalam kelas sesistematis mungkin. Yang ketiga, beritahukan prosedur atau tata cara seperti yang dibutuhkan oleh siswa untuk menghadapi aspek-aspek khusus dalam kelas. Yang keempat, libatkan siswa dalam tugas-tugas yang mudah dan pujilah keberhasilan mereka dalam hari-hari pertama di sekolah. Yang kelima, gunakan kegiatan-kegiatan hanya dengan memusatkan pada seluruh kelompok, paling sedikit beberapa hari pada hari-hari masuk sekolah. Yang keenam, jangan mengasumsikan siswa mengerti bagaimana pelaksanaan prosedur atau tata cara dalam satu kali percobaan. Tanyakan pada siswa apakah mereka mengerti dan dapat melakukan tata cara atau prosedur tersebut. Yang keempat, yaitu mempertahankan pengelolaan kelas yang efektif sepanjang tahun. Setelah aturan-aturan dan prosedur diberikan kepada siswa, guru harus memonitor tingkah laku siswa dengan hati-hati untuk melihat apakah aturan-aturan dan prosedur-prosedur itu diikuti siswa. Tujuannya untuk mendeteksi tingkah laku yang tidak tepat sebelum tingkah laku itu akan menjadi masalah, dan untuk menjelaskan kemungkinan terjadi kesalahpahaman pada siswa terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedisiplinan dalam kelas. Kita semua tahu bahwa guru berhadapan dengan masalah-masalah disiplin secara luas. Salah satu peran yang paling penting untuk guru dalam mencapai pengelolaan kelas yang baik adalah kepemimpinan. Ada 2 tugas utama untuk seorang pemimpin. Yang pertama, mengembangkan suasana kerja yang baik, dan yang kedua adalah mempertahankan lingkungan yang positif ketika timbul masalah. Ada beberapa langkah untuk membantu mengembangkan disiplin yang baik di kelas. Yang pertama adalah perencanaan, meliputi membuat aturan, prosedur, dan konsekuensi untuk aturan yang dilanggar. Langkah yang kedua yaitu mengajari siswa bagaimana mengikuti suatu aturan yang diminta oleh guru. Yang ketiga yaitu merespon secara tepat dan konstruktif ketika masalah itu timbul. Penggunaan waktu yang efisien dan kegiatan pengajaran diatur secara hati-hati akan mengurangi sebagian besar masalah tingkah laku, termasuk tingkah laku yang lebih serius. Di samping pengaturan kelas untuk mengurangi seringnya terjadi masalah tingkah laku, guru juga harus mempunyai strategi untuk menghadapi tingkah laku yang tidak diinginkan.
Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam kedisiplinan dalam kelas. Yang pertama yaitu kepemimpinan dalam kelas. Jika guru sebagai pemimpin kelompok mampu menciptakan struktur organisasi yang efisien dan lingkungan kerja yang baik, maka pengajaran dan penilaian dapat dikerjakan secara bersama. Jika guru merupakan pemimpin yang sukses, maka mereka akan membantu siswa untuk mengembangkan suatu sistem hubungan yang mendorong pada kerjasama. Yang kedua, yaitu struktur dan kebebasan. Guru adalah pemimpin di kelas dan bertanggung jawab atas kesejahteraan kelas. Walaupun begitu, guru sebaiknya bekerja sama dengan siswa dalam melaksanakan aturan-aturan sekolah maupun kelas. Tetapi ketika guru harus mengatur dan mengorganisasi kelas, mereka adalah pemimpin yang harus mengembangkan bahkan memaksa siswa untuk tunduk pada peraturan-peraturan yang mereka buat. Aturan-aturan dan prosedur ini harus menjadi sifat yang kedua bagi siswa. Selanjutnya, struktur yang lebih jelas dan prosedur yang teratur di kelas akan memberikan kebebasan kepada guru untuk dapat membiarkan siswa bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, yaitu mengatur tingkah laku yang tepat. Dalam menghadapi masalah-masalah tingkah laku yang selalu ada di kelas, prinsip yang paling penting adalah campur tangan, yaitu campur tangan yang paling sederhana. Suatu rangkaian strategi menghadapi masalah di kelas dapat dimulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Strategi itu meliputi yang pertama pencegahan. Masalah tingkah laku yang tidak tepat dapat dicegah dengan aturan dan prosedur secara jelas, memberikan kesibukan kepada siswa dengan tugas-tugas dan menggunakan teknik-teknik yang efektif untuk mengatur kelas. Yang kedua, isyarat nonverbal. Melakukan kontak mata dengan siswa yang bertingkah laku tidak tepat mungkin cukup untuk menghentikan tingkah laku mereka. Bisa juga dengan mendekati mereka. Jika semua gagal, dapat menggunakan dengan cara menepuk pundak siswa yang bertingkah laku tidak tepat. Yang ketiga, pujian yang tidak cocok. Salah satu strategi untuk mengurangi penyimpangan tingkah laku siswa di kelas adalah dengan memuji tingkah laku siswa yang tidak cocok dengan tingkah laku yang diinginkan. Yang keempat, membetulkan tingkah laku dan pujian kepada siswa lain. Ini sering dilakukan oleh guru untuk seorang siswa yang bertingkah laku yang tidak tepat dengan memuji tingkah laku siswa yang lain. Yang kelima, mengingatkan secara lisan. Mengingatkan harus diberikan secara langsung sesudah siswa bertingkah laku tidak tepat. Jika mungkin, ingatkan siswa dengan kata-kata yang berhubungan dengan tingkah laku yang mereka lakukan, daripada dengan memberitahukan kesalahan mereka secara langsung. Yang keenam, yaitu mengingatkan berulang-ulang. Jika siswa menolak untuk tunduk dan menurut, guru dapat menggunakan strategi dengan peringatan sederhana atau dengan mencoba mengulang peringatan. Guru harus segera memutuskan apa yang mereka inginkan dari siswa untuk melakukan sesuatu. Sampaikan peringatan ini secara jelas dan kemudian ulangi sampai siswa tunduk. Yang ketujuh, menerapkan konsekuensi. Jika semua langkah yang disebutkan sebelumnya tidak efektif, kita coba dengan menggunakan konsekuensi. Misalnya saja dengan mengeluarkan mereka dari kelas. Yang kedelapan, re-environment negatif. Prinsip dasar pendekatan ini adalah memberikan kepada siswa satu alternatif. Jika siswa berhenti melakukan X dan mulai melakukan Y, maka mereka dapat keluar dari situasi yang tidak menyenangkan. Yang ke-9, berlatih positif, yaitu suatu strategi untuk membantu siswa dalam mengganti tingkah laku yang kurang baik dengan tingkah laku yang lain. Jika siswa melakukan kesalahan, maka mereka harus membetulkan kesalahan itu dan melatih respon yang benar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sururi Nufus. Saya akan menerangkan materi yang ketiga, yaitu program khusus untuk pengenalan kelas. Ada 3 macam program khusus yang digunakan dalam pengenalan kelas, yaitu konsekuensi atau tanggung jawab,
kelompok, program token, dan program kontrak. 1. Tanggung jawab kelompok dapat didasarkan pada tingkah laku seluruh kelas dengan cara menjumlahkan tingkah laku masing-masing siswa. Permainan tingkah laku adalah contoh dari pendekatan ini. Satu kelas dipisah menjadi 2 tim. Aturan khusus untuk tingkah laku baik diterapkan setiap kali seorang siswa melanggar satu aturan, tim dari siswa itu diberikan angka. Tim dengan sedikit angka akan menerima hadiah khusus atau hak-hak istimewa, seperti istirahat lebih lama, diberikan ekstra waktu dalam membuat eksperimen, dan sebagainya. Pada akhir satu periode, jika kedua tim mendapatkan lebih sedikit dari jumlah angka yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka kedua tim mendapatkan hadiah. Wilson dan Hopkins memimpin suatu penelitian dengan menggunakan tanggung jawab kelompok untuk mengurangi kegaduhan. Peringatan dalam banyak cara. Program menggunakan konsekuen atau tanggung jawab kelompok telah sukses berdasarkan konsekuen individu. Kedua, program token. Penguatan sekunder seperti mata uang yang dapat ditukarkan untuk membeli kepuasan primer dapat membantu menyelesaikan masalah ini dengan membiarkan semua siswa mendapatkan token untuk pekerjaan akademik dan tingkah laku positif di kelas. Token mungkin berupa angka, cek, kartu, mainan yang berbentuk uang, atau apa saja yang membuat diidentifikasikan sebagai milik siswa. Secara periodik, siswa menukar token yang telah mereka dapat untuk beberapa hadiah yang mereka inginkan. Menurut O'Leary dan Drapman, program token telah sukses mengurangi tingkah laku yang mengacu, menambah belajar, dan mengarah pada prestasi akademik yang lebih besar. Siswa diberikan token untuk tingkah laku positif. Dalam hal ini adalah kartu hadiah. Dalam beberapa program, siswa dilatih untuk menjadi manajer dan membebaskan guru untuk memusatkan pada kegiatan lain. Variasi lain adalah memberikan siswa untuk mendapatkan token di kelas dan saling menukar hadiah di rumah. Rencana ini sangat sukses ketika orang tua bersedia untuk bekerja sama. Catatan atau laporan tertulis selalu dikirim ke rumah setiap hari atau 2 kali seminggu. Pedoman akan diberikan kepada orang lain. 3. Program kontrak. Guru menyusun kontrak individu dengan setiap siswa untuk menjelaskan secara tepat apa yang harus siswa lakukan untuk mendapatkan hak khusus atau hadiah. Proses negosiasi dapat menjadi pengalaman pendidikan itu sendiri sebagai siswa yang belajar untuk tujuan yang pantas dan patuh pada aturan. Di kelas, baiknya kita mencari nasihat dari seorang profesional. Sering konselor sekolah, psikolog, atau kepala sekolah dapat membantu. Sebaiknya kita tetap harus hati-hati menggunakan program hadiah ini. Penerapan yang tidak tepat dan metode yang diberikan hadiah eksternal dapat mengurangi motivasi intrinsik siswa untuk belajar. Tujuan pengajaran adalah untuk membantu siswa menjadi pelajar yang mandiri. Materi yang keempat yaitu mengidentifikasi masalah-masalah di kelas dan cara penyelesaiannya. Masalah-masalah pengelolaan kelas. Terdapat 2 macam masalah pengelolaan kelas, yaitu masalah individu dan masalah kelompok. Masalah individu diantaranya 1. Attention-getting behaviors atau pola perilaku mencari perhatian. Perilaku ini biasanya dijumpai pada anak-anak yang suka pamer, melawak atau memperolok, membuat onar, dan memperlihatkan kenakalannya agar dirinya diperhatikan oleh orang lain. Yang kedua, yakni power seeking behaviors atau pola perilaku menunjukkan kekuatan atau kekuasaan. Pencari kekuasaan yang aktif suka mendekat, berbohong, menunjukkan adanya pertentangan pendapat, tidak mau melakukan yang diperintahkan orang lain, dan menunjukkan sikap yang tidak patut secara terbuka. Ketiga yaitu revenge seeking behaviors. Pola perilaku menunjukkan balas dendam. Siswa yang menuntut balas dendam mengalami frustasi yang amat dalam dan tidak menyadari bahwa dia sebenarnya mencari kesuksesan dengan jalan menyakiti orang lain. Yang keempat yaitu helplessness.
peragaan ketidakmampuan. Siswa yang memperlihatkan ketidakmampuan pada dasarnya merasa amat tidak mampu berusaha mencari sesuatu yang dikehendakinya, yang bersikap menyerah terhadap tantangan yang menghadapinya. Nah, keempat, masalah individual tersebut akan tampak dalam berbagai bentuk tindakan atau perilaku menyimpang yang tidak hanya akan merugikan dirinya sendiri, tetapi juga dapat merugikan orang lain atau kelompok. Yang kedua yaitu masalah kelompok, diantaranya kelas kurang kondusif dan kohesif atau kurang kompak karena alasan jenis kelamin, suku, tingkatan sosial ekonomi, dan sebagainya. Kedua, penyimpangan dari norma-norma perilaku yang telah disepakati sebelumnya. Gejala ini terdapat pada kelas yang berisik atau ribut, sementara semua siswa diminta untuk tenang dan bekerja di tempat masing-masing. Yang ketiga, kelas mereaksi secara negatif terhadap salah seorang anggotanya. Perilaku ini misalnya mengejek anggota kelompoknya yang sedang melakukan kegiatan di depan kelas. Yang keempat, sengaja menyanjung anggota kelompok yang tingkah lakunya menyimpang dari norma kelas yang sudah disepakati. Misalnya, memperolok anggota kelompok, memberi semangat terhadap anggota kelompok untuk melakukan kegiatan yang menyimpang. Yang kelima, kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang tengah dikerjakan. Yang keenam, semangat kerja rendah biasanya diikuti dengan protes dan tidak mau melakukan kegiatan. Dan cara penyelesaian permasalahan pengelolaan kelas dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya 1. Penyelesaiannya masalah berdasarkan pengalaman masa lampau. Biasanya cara ini digunakan pada masalah-masalah yang muncul secara berkala yang hanya berbeda dalam bentuk penampilan. Yang kedua, penyelesaian masalah secara intuitif. Masalah diselesaikan tidak berdasarkan akal, tetapi berdasarkan firasat atau intuisi. Yang ketiga, penyelesaian masalah dengan cara trial dan error. Dilakukan dengan cara coba-coba sehingga ditemukan penyelesaiannya yang tepat. Yang keempat, penyelesaian masalah dengan otoritas. Dilakukan berdasarkan kewenangan seseorang. Kelima, penyelesaian masalah secara metafisik. Masalah-masalah yang dihadapi di dalam dunia empirik diselesaikan dengan konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang bersumber dalam dunia supranatural atau dunia-dunia mistik atau dunia gaib. Yang keenam, penyelesaian masalah secara ilmiah ialah penyelesaian masalah secara rasional melalui proses deduksi dan induksi. Penyelesaian masalah yang dibicarakan dalam strategi belajar mengajar di sini adalah penyelesaian masalah secara ilmiah.